Haleluya, haleluya, haleluya. Hialama shikana dahodana rabu. Hilama shakana tata shikana tata shikana. Hialama shikina lama takapara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah bagimu ya Bapa di sorga. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Lebih dari siapapun yang kami nantikan pada siang ini, kami menantikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang dapat memberkati umat-Mu. Hanya Engkau yang dapat memberkati umat-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami siang ini. Sungguh Tuhan ambil alih suasana ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, tidak dapat disanggah bahwa suasana ibadah pada siang ini indah sekali, Saudaraku. Kita semua hanyut di hadirat Tuhan, mengakui keberadaan eksistensi Tuhan di tengah-tengah kita. Atmosfer seperti ini mestinya, saudaraku, terus mencengkeram jiwa kita. Bukan hanya pada waktu kita ada di gereja. Justru ketika kita menapaki hari-hari hidup. Ketika kita mendapat ancaman, ketika kita ada dalam kebutuhan mendesak, ketika kita sedang dalam keadaan kecewa dan lemah, ketika kita bingung, bimbang, hendak mengambil keputusan, justru saat-saat itulah kita membutuhkan kehadiran Tuhan dan menangkap apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Sebab prinsip hidup orang percaya harus seperti prinsip hidup Tuhan Yesus. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Prinsip ini, saudaraku, yang harus terperagakan dalam hidup kita. Sampai terpersonifikasi, artinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Menjadi bagian integral, saudaraku. Dan ini sebenarnya maksud keselamatan itu. Bagaimana mengubah manusia menjadi manusia yang memiliki irama untuk selalu melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tentu Tuhan menciptakan manusia dengan maksud-maksudnya. Bukan maksud siapapun.
Dan Tuhan yang absolut, Tuhan yang berdaulat penuh, pasti menghendaki agar ciptaannya menjadi makhluk yang melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kita orang-orang berdosa, saudaraku, telah terbiasa dengan pikiran liar. Orang-orang berdosa terbiasa dengan keinginan-keinginan daging yang jauh dari standar kesucian Allah. Bahkan sekalipun di dalam kacamata manusia, kita orang-orang yang santun, orang-orang yang bermoral, tetapi kita belum sampai pada level melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, kita bergereja ini, saudaraku, tak lain dan tak bukan hanya untuk berubah. Dari manusia berdosa menjadi manusia Allah. Ingat ini, saudaraku. Dari seorang yang dikuasai kodrat dosa, sinful nature, menjadi orang yang dikuasai kodrat ilahi, divine nature. Jika tidak demikian, untuk apa kita berkumpul ini? Berjemaat. Bukan sekedar kita memiliki komunitas yang mengadakan yang namanya ibadah. Sebab ibadah yang sesungguhnya itu, Roma 12 ayat yang kedua, mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Yang kedua, terus mengalami pembaharuan pikiran, sehingga kita mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah maksud kita berkumpul. Inilah maksudnya kita berjemaat. Di tempat inilah kita bisa mendengar kebenaran yang tidak pernah bisa ditemukan di luar gereja. Oleh sebab itu, kalau gereja hanya menyampaikan kebaikan standar moral umum, gereja hanya memberikan motivasi kerja keras, rajin, giat, seperti yang disampaikan para motivator, apa bedanya? Mimbar harus menjadi tempat di mana kita menyuarakan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan harus menerima estafet, mandat yang Tuhan Yesus percayakan. Jadikan semua bangsa muridku, bukan muridmu. Oleh sebab itu ajarkan semua yang kuperintahkan, bukan yang diajarkan dunia. Dunia kita sudah sangat jahat, saudaraku. Suaranya jauh lebih keras dari suara mimbar, lewat Facebook, Twitter, internet, lagu, film, dan semua suasana dunia. Jauh, makin jauh dari kebenaran Allah. Maka tidak heran kalau firman-firman yang diakui sebagai firman Tuhan, padahal bukan firman Tuhan, tapi firman manusia. Alkitab yang, suara Alkitab yang dimodifikasi dengan semangat zaman. Supaya lebih konsumtif, lebih mendarat, lebih diterima, lebih di welcome oleh pikiran manusia yang makin fasik. Standar kebenaran Allah adalah makananku melakukan kehendak Bapa
dan menyelesaikan pekerjaannya. Kurang dari itu bukan kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, setiap kita harus betul-betul bersentuhan dengan Tuhan. Harus sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Aku sebagai pendeta harus berani berkata, saya sudah menemukan Tuhan, saya sedang menemukan Tuhan, dan aku harus terus menemukan Tuhan. Sebab Tuhan yang lebih luas dari jagat raya ini tidak cukup dimasukkan di kotak yang namanya teologia. Tidak cukup dimasukkan kotak yang namanya pendalaman Alkitab. Tuhan yang lebih luas dari jagat raya ini harus terus diburu untuk dikenal. Sehingga secara kognitif kita belajar firman yang benar. Dan dalam pengalaman hidup setiap hari, kita bersentuhan dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Kita membuktikan bahwa Dia hidup. Jangan biarkan Tuhan kesepian. Engkau sibuk dengan banyak urusan. Kalau untuk nonton, untuk kongko-kongko, untuk jalan-jalan, dan melakukan banyak hal, engkau memiliki waktu. Tetapi untuk 30 menit saja, engkau tidak pernah sediakan waktu yang mestinya engkau anggap sebagai prime time-mu bertemu dengan Tuhan yang begitu mengasihi engkau. Kalau Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, Ia begitu fanatik terhadap kita. Kasihnya begitu ekstrim terhadap kita. Mengapa kita tidak fanatik dan ekstrim terhadap Dia? Lihat kalau orang-orang lagi jatuh cinta, saudara. Begitu ekstrim, begitu fanatik, saudara. Kenapa kita tidak bisa fanatik? Kalau ruangan hatimu tidak engkau sungguh-sungguh sediakan, suatu saat ruangan hati itu tidak pernah, saudaraku sekalian, bisa diisi oleh Tuhan. Seperti ilustrasi kalau metabolisme tubuhmu masih bisa diperbaiki, maka itu masih ada potensi peluang panjang umur atau sembuh dari sakit. Tapi kalau metabolisme tubuhmu sudah rusak, diinfus, diobati, dia akan reject, dia akan menolak. Dan kalau sudah begini dokter berkata, bawa pulang saja Bu. Dia mau minta makan apa, kasih makan. Mau babi hong, babi hing, kasih. Suka-suka deh. Kalau metabolisme jiwamu masih bisa diperbaiki, perbaiki segera. Sampai level tertentu engkau tidak bisa diperbaiki. Jadi kalau siang-siang begini, jam tidur, jam enak istirahat, minggu siang lagi, Anda masih datang ke gereja, ini juga sudah merupakan isyarat yang baik. Tapi jangan hanya berhenti di sini. Sediakan ruangan, waktu, kesempatan yang proporsional untuk raja dan segala raja. Tepuk tangan. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata.
semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan kerinduanku. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku, sebelum melakukan yang Bapa ingini. Amin. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan bersama, kerinduanku sebelum melakukan ingini. Sebagai yang berkenan, katakan lebih tulus, kerinduanku. Amin. Sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Amin. Sebagai persembahan yang berkenan, katakan saudaraku, kerinduanku. Amin. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Amin. Sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita memanggil Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi ini sebagai Bapa, betapa luar biasanya ini. Karena kalimat seperti ini sudah sering diucapkan, sering menjadi kalimat klise.
Kita tidak tergetar dengan status sebagai anak dari Yang Maha Agung yang menciptakan alam semesta. Yang kita panggil Bapa. Dan akhirnya kita kurang menghormati Dia. Kita merasa cukup di gereja mengangkat tangan, kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, hormat bagi Roh Kudus. Hormat bukan di mulut. Hormat dalam kehidupan lewat seluruh tingkah lakumu. Katakan amin. Pernah saudara mendengar cerita ada macan turun dari surga? Suatu kali ada macan ingin turun ke dunia. Dia berbisik kepada malaikat, "Kat, aku mau turun." "Mau apa kamu?" "Ya namanya juga mau tiong-tiong. Mau jalan-jalan, mau rileks." "Ya bolehlah. Kau boleh turun tapi jangan makan orang Kristen." Jangan makan orang Kristen. Ingat ini. "Baik, aku turun dan aku tidak akan makan orang Kristen." Dia turun ke dunia macan ini. Suatu kali ketika dia jalan-jalan, dia ketemu orang Kristen, saudara. Wah, dia lihat manusia. Dia cium. Karena orang Kristen begitu lihat macan, dia jatuh. Beda dengan Daud. Daud lihat macan, lihat singa. Dia pakai umban alih-alih. Singa yang takut. Sebenarnya Daud termasuk orang hebat loh saudaraku. Jadi kalau saudara mendengar kisah Daud, jangan saudara pikir Daud ini hebat karena Tuhan menyertai dia. Oh, Tuhan pasti menyertai. Tapi Daud seorang yang bertanggung jawab. Dia ahli menggunakan umban. Sampai macan pun takut, coba. Singa pun takut, beruang pun takut. Kalau kita ke taman safari, kita yang dikerangkeng. Kalau singa lihat Daud, capek deh. Sebab Daud bisa nembak tepat. Nah, singa ini ketemu orang Kristen, Kristennya tidak seperti Daud, langsung pingsan. Singa, macan. Lalu macannya dia lihat, dia cium dari ujung kaki, terus dicium. Lagi tidur, pingsan, dimakanlah itu orang Kristen. Habis. Cuman disisakan mulutnya. Hanya mulutnya yang disisakan. Lalu macan ini kembali ke surga. Malaikat bilang, "Kenapa kamu bunuh orang Kristen? Sudah saya kasih tahu kamu jangan bunuh orang Kristen." "Enggak, aku enggak bunuh orang Kristen." "Itu aku udah cium seluruh tubuhnya. Yang Kristen cuma mulutnya." Terima kasih. Jadi yang Kristen cuma mulutnya. Dicium ujung ke ujung tidak Kristen, bro. Yang Kristen cuma mulutnya. Nah, kalau saudara ketemu anak yang hormat cuma mulutnya gimana? Enggak dihitung. Setuju? Setuju, saudara? Kalau kita punya anak menghormati orang tua hanya di mulut, kita enggak ngitung loh. Mama sayang mama, aku sayang papa. Enggak dihitung. Enggak di-counted. Enggak dihitung. Saudara kalau menghormati Tuhan hanya di mulut enggak dihitung. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan lebih serius, saudaraku. Kita memuji Tuhan, kita mencintai Tuhan dengan mulut. Enggak dihitung, saudara. Kita khawatir nanti di surga ada banyak benda seperti ubur-ubur. Ternyata itu mulutnya orang Kristen. Mulutnya kayak ubur-ubur. Kalau hanya mulut kita yang menghormati Tuhan, nggak dihitung.
menghormati Tuhan itu dengan sikap tindakan konkret. Siapapun kita, termasuk saya, saudara. Termasuk choir, singer, worship leader, pemain musik. Semua kita, bukan hanya mulut kita yang menghormati Tuhan. Tuhan Yesus menghormati Allah Bapa bukan dengan perkataan saja, tetapi seluruh tindakan hidupnya menunjukkan hormatnya kepada Bapa di surga. Jadi ketika Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 17, Bapa, aku sudah memuliakan engkau. Kapan Tuhan nyanyi? Kita tidak baca Alkitab, tidak kita temukan Tuhan suka menyanyi kecuali pada waktu mau masuk taman Getsemani, saudaraku. Tuhan Yesus tidak menyanyi-nyanyi, tetapi seluruh tindakannya memuliakan Tuhan. Doksa, memuliakan Tuhan. Di dalam liturgi gereja ada kata doksologi. Dari kata doksa artinya glorify, memuliakan. Dalam bahasa Ibrani ada kata yang artinya memuliakan atau mulia, kabot. Kabot itu berarti memberi nilai berat. Jadi ketika Tuhan mengatakan kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, kata menyembah itu proskuneo. Yang artinya memberi nilai tinggi, saudaraku. Kalau saudara memberi nilai tinggi berlian saudara atau permata saudara, Anda tidak cukup mengatakan ini mahal. Dia akan suka cerita ini mahal. Saya beli di Jerman, saya beli di Belanda, ini mahal. Ini satu harga mobil baru, kelas 1 miliar. Senang untuk mengatakan ini mahal. Tapi dia tidak taruh di dapur, campur dengan bawang merah. Dia taruh di tempat yang ada bludru, ada sutranya. Dia masukkan kotak, dia simpen, dia kunci. Tindakannya lebih menunjukkan bahwa barang itu berharga. Apakah saudara memberi nilai tinggi Tuhan, menyembah, proskuneo, memberi nilai tinggi Tuhan. Tidak cukup dengan kata-kata saudara, tapi dengan sikap, dengan perbuatan, dengan tindakan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, aku telah memuliakan engkau Bapa di sorga. Saudaraku, Tuhan Yesus dalam integritasnya yang tinggi, taat kepada Bapa, taat kepada Bapa. Dia tetap dalam track, dalam rencana yang Bapa kehendaki untuk dilakukan sampai di kayu salib. Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan sekarang kita ikut Tuhan Yesus. Kita ikut jejaknya. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Seperti yang dia lakukan, memuliakan Bapa. Kalau kita boleh menjadi anak dari pribadi agung yang empunya segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Betapa hebatnya saudara. Engkaulah yang empunya kuasa, kemuliaan kerajaan sampai selama-lamanya. Yang empunya Bapa di sorga. Dipercayakan kepada Tuhan Yesus. Dan suatu hari kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tentu tidak semua orang mendapat kesempatan itu. Sebab yang mendapat kesempatan itu adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia menjalani hidup seperti yang dijalani Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, betapa
rindunya hati Tuhan Yesus melihat saudara melakukan apa yang dia lakukan, lebih dari sekedar rajin ke gereja. Katakan amin. Katakan amin. Saudara mengerti ini? Betapa rindunya Tuhan. Saudara punya prinsip hidup seperti prinsip hidupnya Tuhan Yesus. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadikan ini hal yang paling utama dalam hidupmu. Jangan ditunda, jangan ditunda. Kalau saudara menundanya, Anda punya irama batin, irama jiwa, metabolisme jiwamu sudah rusak. Anda tidak akan pernah memahami apa artinya melakukan kehendak Bapa. Karena kita hidup hanya untuk kesenangan kita sendiri. Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku. Ini tidak mudah. Tetapi inilah saudaraku, Injil itu, kabar baik. Bahwa Tuhan memberi kesempatan kita untuk mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Inilah kabar baik itu. Oleh Roh Kudus dia membuka pikiran kita mengerti kebenaran. Oleh Roh Kudus dia memberi kita kecerdasan mengerti apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Oleh tuntunan Roh Kudus dia mampukan kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Dan ketika kita menutup mata, kita telah menjadi sosok pribadi agung yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Dan itulah kemuliaan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan kebenaran ini. Jangan tidak menghargai kebenaran ini. Di Injil Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang memanggil aku Tuhan. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kamu panggil aku Tuhan percuma. Jika kamu tidak menghormati Bapakku, aku tidak kenal kamu. Sebab dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, bukan menjadi Tuhan bagi kemuliaan dirinya sendiri. Ini luar biasa, saudaraku. Jadi panggilan Tuhan, seruan Tuhan, sebutan Tuhan kepada Yesus menjadi sah kalau kita melakukan kehendak Bapa. Tentu ini bukan satu hal yang sederhana dan mudah. Itulah sebabnya ada proses pemuritan. Jadikan semua bangsa muridku. Saya di sini bukan mediator. Sebab mediator kita hanya Tuhan Yesus. Perantara pengantara kita hanya Tuhan Yesus. Saya mentor. Saya mengajarkan firman sebatas yang bisa saya lakukan. Selebihnya cari Tuhan Yesus. Dalam hidupmu setiap hari temui beliau. Belajar dari dia. Yang mulia Tuhan Yesus yang lulus telah melakukan kehendak Bapa. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tepuk tangan saudaraku. Temui Tuhan bro. Temui dia. Temui dia bro. Tidak ada jalan lain untuk bisa dikenal Tuhan Yesus kecuali melakukan kehendak Bapa. Dan menurut saya sebagian saudara belum melakukan kehendak Bapa. Anda nyaman-nyaman, awas. Kalau Anda mati hari ini belum tentu Tuhan berkata, aku kenal kamu. Jangan tenang-tenang.
Saya sudah percaya Tuhan Yesus tuh Pak. Apanya? Dia juru selamat. Itu baru identitasnya. Saya sudah katakan di sini. Saya percaya dia juru selamat. Itu baru identitasnya Pak. Saudara percaya Mr. Obama itu presiden? Iya, itu baru statusnya. Sekalipun you tahu sejarahnya, you percaya sejarahnya, belum percaya pribadinya. Percaya Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, mati di kayu salib, you baru percaya sejarahnya. Kalau percaya Tuhan Yesus, you harus ketemu, bisa dialog, mengerti kehendaknya, dan melakukan kehendaknya. Baru namanya percaya. Kalau bro percaya saya bro, betul percaya? Percaya saya? Oke, buka baju. Enggak, jangan begini, aku bercanda aja. Betul nggak? Yuk buka baju, mana dompetnya? Yuk kasih dompetnya ke saya. Baru yuk percaya saya, betul? Kalau Pak percaya Pak Aras pendeta, percaya. Lahir di mana, tahu. Belum percaya saya. Ketemu saya suruh yuk lakukan, baru itu percaya. Saudara enggak connect sama Tuhan. Tidak kontak-kontakan. Enggak mengerti, enggak mengenal dia. Tidak peka, kok ngaku percaya? Yesus mana? Yesus dalam fantasimu. Belum Yesus yang kamu kenal secara pribadi. Biar kamu anak muda nak, kamu harus kenal Tuhan istri muda. Amin. Dia bisa ditemui nak. Dukun bisa ketemu tuyulnya, masuk kita angkat bisa ketemu Tuhan kita. Amin saudara. Amin. Dan Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dia maha hadir, hanya kamu tidak menghargai kehadirannya. Kamu membuat Tuhan kesepian. Kalau doa buru-buru, lihat jam bola balik. Tuhan sedang mau bercengkerama, ngobrol, mau memberikan nasihat. Ya. Tuh, gitu tuh. Ibu-ibu belum kalau berdoa pikirannya liar. Aduh, tadi kompor udah mati belum ya? Tuh. Lagi berdoa, haleluya. Tadi pintu depan, pintu gerbang dikunci belum ya? Tuh gitu tuh. Saudara mesti sungguh-sungguh seperti mau ketemu presiden. Pakai baju rapi, rumah dirapiin. Nah yang hadir itu lebih besar dari presiden manapun. Kok you gak siapin tuh gimana? Suatu malam saya pakai celana panjang, saya rapi-rapi. Istri saya bertanya begini, mau kemana Pap? Mau menghadap Tuhan. Udah jam 11:30 malam. Pak, menghadap Tuhan itu hanhau. Ini. Amin. Kalau nonton film Korea dari pagi sampai sore. Sore saya pagi lagi. Matanya copot pun dicumut taruh lagi. Gila loh, sinting loh. Nonton film Korea bisa begitu. Nonton bola. Buset. Jam 1 pagi. Jam 2 pagi. Di Eropa sore. Di sini tengah malam, udah pagi dini hari. Jam 2 pagi bangun demi bola. Bangun, udah. Pasang mie instan. Bikin kopi. Siap. Kacang siap di situ. Ini mata biar ngantuk. Diganjel pakai korek api punya. Demi bola. Kenapa untuk Tuhan gak usah tengah malam bro. Jam 5 pagi you bangun ketemu. Jam 10 malam atau tengah hari ibu-ibu yang di rumah. Kenapa enggak bisa? Ibu-ibu kalau ketemu Tuhan lebih cantik loh wajahnya. Swear. Loh, aminnya sambil bercanda loh. Cahayanya beda bu. Anda ketemu Tuhan, memuji Tuhan, enzim positif bangkit semua. Tapi you tidak berdoa, you stres, you pukul-pukul pala, enzim bagus, enzim positif banyak mati. Akhirnya yang tinggal kanker, ginjal, paru, itu tumor dan lain-lain. Percaya saudara.
Dengan hubungan dengan Tuhan di dalam ruang doa, distimulasi lewat pertemuan itu, keluar kamar menghayati kehadiran Tuhan, waktu di mobil menghayati kehadiran Tuhan, waktu nunggu bus atau naik kendaraan umum menghayati kehadiran Tuhan. Sudah sengaja terus menghayati. Sampai akhirnya tanpa kita sengaja kita sudah terbiasa menghayati kehadiran Tuhan. Kalau sudah begitu Anda akan tidak mudah berbuat dosa. Anda tidak mudah berbuat dosa. Anda akan lebih takut akan Tuhan. Saudara akan terus berusaha mengerti kehendak Tuhan. Dan hebatnya nih, Anda boleh buktikan. Kalau saudara menghayati Tuhan, itu ibarat kabut, makin tebal, makin tebal, makin tebal, makin tebal. Selain kita takut akan Tuhan, tidak sembarangan kita bertindak, hati kita juga teduh di dalam segala keadaan, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, harus ada tekad menghormati Tuhan, harus ada komitmen. Jadi kalau cuma di gereja kita memuji menyembah Tuhan, lalu kita pulang kita merasa sudah menghormati Tuhan, betapa konyolnya. Justru ketika kita keluar dari ruangan ini, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, justru itulah saudaraku sekalian, bukti apakah kita sungguh-sungguh menghormati Dia atau tidak. Jadi kalau anak-anak di rumah dengan perkataan saja menghormati Tuhan, tetapi dalam tindakan hari-hari tidak, itu menyakiti hati orang tua. Saya tanya kepada saudara-saudara sekalian, saudara sudah melakukan kehendak Bapak belum? Ada orang di sini? Saudara sudah melakukan kehendak Bapa belum? Saya pulang nih buru-buru nih kalau begini. Saudara mau diluruskan enggak? Saudara mau bertobat enggak? Dulu saya jadi pendeta, saudaraku, juga enggak bersih hidupnya. Ambisi saya, banyak selingan-selingan yang itu melukai Tuhan, saya lakukan. Tapi saudaraku sekalian, saya bersyukur Tuhan mentobatkan saya. Tahun 2009, Tuhan mentobatkan saya luar biasa. Tuhan perbaharui hidup saya. Saya mau katakan, gelar doktor saya, gelar pendeta saya tidak membunuh, tidak mematikan nafsu-nafsu rendah dalam daging saya. Gelar doktor saya, gelar pendeta saya, tidak membersihkan jiwa saya. Tetapi komitmen saya tiap hari, saudara. Komitmen saya tiap hari, belajar dengan tekad yang tinggi untuk merubah hidup. Itu yang membuat saya tahap demi tahap bisa menjadi benar, saudaraku. Saudara sudah melakukan kehendak Bapa? Saudara sudah melakukan kehendak Bapa? Anda nggak marah, saya tanya lagi. Anda sudah melakukan kehendak Bapa? Kalau belum, jawab belum. Loh kok baru belum belakangan? Di-compare ya Pak Baru, oke. Saudara sudah melakukan kehendak Bapa? Oke, belum semuanya. Proses, belum semuanya. Belajar, bagus. Jawabannya bagus-bagus. Belum 100%, sudah berapa persen Bu? 50. Sekarang umurnya berapa?
50% masih bisa dikejar nggak? Bisa, mudah-mudahan. Loh kita harus jujur, belum Pak, belum. Supaya kita berdamai dengan Tuhan. Aku mau berdamai dengan Tuhan. Aku belum selama ini, tapi siang ini Tuhan, jam 3:03, mendekati 3:30, aku bertobat Tuhan. Aku berdamai, so sorry Tuhan. Aku mau belajar. Bapak tadi berkata belajar. Belajarnya rajin atau kurang rajin selama ini pertanyaannya. Oke, meningkat, oke. Dengan mendengar khotbah ini Pak, lebih meningkat. Bapak umurnya berapa? 48, hampir mendekati 50 ya Pak. Nggak lama Pak. 70 tahun itu 21 hari, 21 tahun lagi ya Pak ya. Umur saya 56 Pak, saya lebih tua. Tapi kayaknya Bapak lebih duluan, nggak apa-apa. Saya juga takut. Saya tidak bluffing ngarang-ngarang. Saya juga takut Pak. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, biar kamu sedang ngusir setan, bernubuat, mengadakan banyak mujizat. Kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Maka saya tulis lagu ini. Tuhan, tinggallah sertaku. Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tetapi kalau waktu sudah habis saudaraku, kita tidak punya kesempatan untuk bertobat. Dan kalau sekarang kita masih punya kesempatan, kita mau berdamai dengan Tuhan. Siang ini kita mau berdamai. Tuhan, tinggallah sertaku. Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kalau siang ini saya masih bisa berkhotbah, bersyukur kepada Bapa di surga. Dan lebih bersyukur kalau saya boleh mengajak saudara untuk bertobat. Biar saya pendeta Pak, saya juga bertobat Pak. Tahun 2009 ada titik balik hidup saya untuk sungguh-sungguh. Hidup ini gak lama Bu. Makin hari kita makin tua. Gak ada yang nikmat dalam hidup ini. Life is so tragic. Hidup itu tragis. Kita dulu punya anak, kita gendong-gendong, kita timang-timang, sebentar sudah besar, mau menikah, satu pacaran, mau nanti menikah juga. Kita tinggal berdua, kucuk. Nanti satu dipanggil Tuhan. Life is so tragic. So, prepare yourself for your eternity. Hidup ini tragis, persiapkan untuk kekekalan. Dan tidak ada persiapan lain kecuali satu ini, berkenan di hadapan Tuhan.
Amin Pak. Semua kesenangan, semua apa yang telah kita miliki kita lepas. Tapi kalau kita sudah bisa memiliki irama jiwa yang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, itu harta abadi. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saatku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saatku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kalau kamu semudah ini sudah mendengar khotbah, kamu terima nak, kamu luar biasa nanti. Kamu sukar jadi miskin, bahkan kamu gak akan pernah jadi miskin. Kamu akan dipelihara Tuhan luar biasa. Amin. Om, kita ketemu di surga Om. Amin. Om nangkep apa yang saya khotbahkan? Saya jadi pendeta juga bertobat Om. Kalau enggak saya mata duitan Om. Oke. Amin. Kita mau selamat, oke? Yuk jadi perwira tinggi Tuhan. Amin. Ya, jangan ikuti teman-temanmu yang tidak kenal Tuhan. Amin. Oke? Kamu juga nak, sini. Sun dulu. Kamu kok jual mahal? Sini, sun dulu baru Om ke sana. Biasanya gimana? Ya, bagus. Orang pengen mencium saya nak, nggak bisa. Kamu bisa, kenapa kamu tolak? Kita mau bertobat, saudara. Jangan jadi Kristen ngawur. Kalau boleh saya ucapkan satu kalimat, mungkin nggak enak, boleh? Sebagian besar orang Kristen nggak benar. Sebagian besar gereja mengajar nggak benar. Sesuai firman Tuhan, sedikit sekali orang yang selamat. Dan Tuhan berkata, kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Jangan sombong. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa kita belum melakukan kehendak Bapa. Dan mungkin saat ini kita juga masih hidup dalam banyak kesalahan, dosa, kejahatan. Kita harus punya komitmen untuk menghormati Tuhan dengan sikap, dengan ucapan, dengan tindakan. Hanya itu yang bisa menyenangkan Tuhan. Kia Zaki. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan. Saatku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Saya punya teman-teman baik-baik saudara. Dan mereka melayani saya kadang-kadang begitu luar biasa. Saya sering berkata, aku tidak bisa balas kebaikanmu. Tapi aku akan bawa kamu ke surga. Supaya kalau aku ada di sana, kamu bersama aku. Aku berhutang kebaikan kepada kalian.
Aku harus hidup benar supaya jadi contoh dan teladanmu. Dan sekarang aku ada di sini, di Betani Nginden. Aku mau berkata, ayo kita bersama ke surga. Kalau kita telah bersalah kepada Tuhan, kita bertobat minta ampun. Tidak terlalu senang hidup ini. Seberapa senangnya. Apalagi kalau saudara sekarang hidup dalam kekecewaan. Mungkin dalam kegagalan ekonomi, kegagalan rumah tangga, sakit penyakit yang mengancam nyawamu. Jangan takut, ada kekasih yang akan mendampingimu. Kalau engkau melakukan kehendak Bapa, sebisa-bisanya. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Saya berkata kepada teman-teman saya di Jakarta, ketika saya berkhotbah pertama di sini, kalian taunya Betani kemakmuran. Tetapi ketika aku berkhotbah, aku melihat jemaat itu hatinya mudah dinasihati. Sementara saya berkhotbah, tidak sedikit yang menangis. Dan hari ini pun saya lihat mata-mata kalian juga menangis. Bukti bahwa kalian punya hati yang baik. Orang bilang Betani kemakmuran, terserah. Hari ini kita mendengar kebenaran. Kita mau makmur dalam kerajaan surga. Amin. Kita bertepuk tangan. Saya bukan karena mau memuji saudara, sungguh saya sudah berkhotbah di banyak tempat, bukan ratusan, bisa ribuan. Tapi di sini saya merasa saudara bisa menyatu dengan roh saya. Padahal saudara baru mendengar 1-2 kali khotbah saya. Itu hebat loh. Saya tidak rugi datang jauh ke tempat ini, saudaraku. Nggak ada artinya buat saya uang, sama sekali nggak ada artinya. Tapi kesempatan bertemu dengan orang sebanyak ini dan menyampaikan firman dan saudara mendengar firman dan menerimanya, itu luar biasa. Itu luar biasa. Kita berdiri di hadapan Tuhan, saudaraku. Kita berdiri. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup. Nipasenda koraluya. Saatku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan. Saatku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini, amin. Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saatku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Biar siang ini ada nama-nama baru yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Mungkin engkau sedang merencanakan sesuatu yang jahat, atau engkau sedang hidup di dalam dosa, atau selama ini engkau suam-suam dan tidak menghormati Tuhan secara pantas. Soninakiron loba petazuki. Siapa yang mau menyerahkan diri untuk berdamai dengan Tuhan? Ketika engkau mengangkat tangan dan engkau menunjukkan pikiranmu kepada Tuhan,
Biar Tuhan mencatat namamu di dalam kitab kehidupan anak domba. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Angkat tanganmu, lepaskan tangismu dengan tulus. Mohon ampun. Hiramasyekondong titanas. Balamasin otostines. Lepaskan. Martinasius. Ketika engkau mengangkat tangan, engkau bertobat sungguh-sungguh. Saya ikat semua roh jahat dalam tubuh jiwa pikiranmu. Kalau ada kutuk-kutuk, ada kuasa gelap, ada tenung, ada obatan. Di dalam tubuh jiwa rohmu, ada roh najis, saya ikat. Di dalam nama Yesus Kristus. Rasakan. Saya ikat. Di dalam nama Yesus Kristus. Keluar. Lepas. Angkat tanganmu. Bertobat. Minta ampun. Lepas. Lepas. Rasakan. Saudaraku, ada sesuatu yang keluar. Nastinosi kopi bata tolong. Himartaro sikotidroso kiba. Itasokinaros. Kartana labokia. Tolimarzik. Biar hatimu pecah. Hatimu pecah. Engkau akan merasakan kebebasan. Engkau pulang dengan ringan. Keluar. Keluar. Lepas. Lepaskan. Angkat tanganmu, masih angkat tanganmu. Ada sesuatu yang keluar dari dirimu, engkau akan merasa ringan. Minta ampun dan berdamai dengan Tuhan. Aku berdamai Tuhan. Bapa di surga, ampuni aku berdamai. Haleluya. 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 Mari lambaikan tangan kita bersama, katakan